20 Oktober 2020 menandai 1 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang diselimuti pandemi COVID-19. Tercatat pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo untuk pertama kali mengumumkan 2 pasien positif virus corona di Indonesia. Mereka adalah ibu dan anak yang diduga tertular dari warga Jepang. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Sejak itu, angka penyebaran COVID-19 di Indonesia terus meningkat. 24 Maret 2020, untuk pertama kalinya jumlah kasus baru harian melebihi 100 kasus. Seminggu berselang, Joko Widodo untuk pertama kali mengumumkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas COVID-19 dan Kepala Daerah. PSBB tidak menghentikan laju penambahan pasien corona yang semakin masif. Pada 9 April 2020, seluruh provinsi di Indonesia terkonfirmasi memiliki kasus positif COVID-19 dengan Gorontalo sebagai provinsi terakhir yang mengumumkannya. Kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk pertama kali meresmikan penerapan PSBB di ibu kota mulai 10 April 2020, disusul Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 15 April. Memasuki awal Juni, Joko Widodo menaikkan target pemeriksaan spesimen dengan metode PCR dari 10.000 menjadi 20.000 per hari. Temuan kasus baru pun meningkat tajam. Pada 9 Juni, untuk pertama kalinya jumlah kasus harian di Indonesia menyentuh angka 1.000. Dalam rapat terbatas pada 18 Juni di Istana Merdeka, Jokowi mempertanyakan belanja Kementerian Kesehatan yang tergolong rendah untuk menangani pandemi, padahal tersedia anggaran 75 triliun rupiah. Jokowi pun mengancam akan melakukan reshuffle kabinet. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana krisis. 75 triliun. Baru keluar 1,53% coba. 9 kabupaten kota. Memasuki periode akhir bulan Juli, Presiden Joko Widodo mengambil langkah baru dengan membubarkan Satgas Penanganan COVID-19. Fungsinya dialihkan ke Satgas yang berada di bawah Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Nasional. Posisi Ahmad Yuryanto sebagai juru bicara pemerintah untuk COVID-19 pun digantikan oleh Wiku Adhisa Smito. Di bulan Agustus, pemerintah Indonesia lewat PT Bio Farma bekerja sama dengan perusahaan biofarmasi Tiongkok bernama Sinovac melakukan uji klinis tahap 3 vaksin corona. Lokasi uji klinis di 6 titik kota Bandung melibatkan 1.620 relawan termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Angka positif yang semakin meroket membuat Indonesia menjadi negara dengan kasus positif COVID-19 tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Filipina. Sementara untuk kasus kematian, Indonesia menjadi yang tertinggi ketiga di Asia setelah India dan Iran. Memasuki September 2020, tercatat ada 8.456 kematian COVID-19 di Indonesia hingga membuat 59 negara menutup pintu untuk WNI. Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia pun menembus angka 200.000 pada 18 September. Tanpa pandang bulu, virus corona juga menjangkiti 3 Menteri Kabinet Jokowi, mulai dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, serta Menteri Agama Fakhrul Razi. Dalam menangani pandemi, Presiden Joko Widodo menegaskan fokus utama pemerintah adalah tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Menurutnya, penanganan yang baik di sektor kesehatan menjadi kunci agar penanganan ekonomi juga dapat berjalan baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor 1 adalah kesehatan, adalah penanganan COVID. Kini, pemerintah lewat Kementerian Kemaritiman dan Investasi telah mengklaim akan memulai melakukan vaksinasi COVID-19 pada November 2020.
Salah satu vaksin yang akan digunakan adalah vaksin COVID-19 Sinovac Biotech. Produsen vaksin Tiongkok itu sudah berkomitmen mengirimkan 3 juta vaksin tahun ini dan 15 juta dalam bentuk bulk. Sebagai produsen dari Indonesia, PT Bio Farma menyebut harga vaksin dari Sinovac di Indonesia sekitar Rp200.000 per dosis.